Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kata Orang Dulu, channel religi dan edukasi. Dukung terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Bagi umat Islam, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama dan masjid suci ketiga terbesar setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sementara umat Kristen meyakini bahwa di tempat itu Yesus disalib dan dibangkitkan. Sedangkan umat Yahudi menganggap kota tua Yerusalem sebagai tempat paling suci karena di situ kerajaan Israel dan kuil-kuil Yahudi dibangun. Masjidil Aqsa adalah sebuah kompleks di kota tua Yerusalem yang di dalamnya terdiri dari banyak situs, di antaranya kubah batu yang berkubah emas, Masjid Marwani, Masjid Buraq, dan Masjid Qibli. Masjid yang terakhir ini biasa disebut Masjidil Aqsa karena paling dekat dengan kiblat di Ka'bah Mekah. Kompleks ini dinamakan Masjidil Aqsa atau Haram al-Sharif. Berikut adalah 7 fakta Masjidil Aqsa yang tidak diketahui banyak orang. Pertama, kubah pertama di dunia. Kubah di Dome of Rock dibangun Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah ini disebut sebagai kubah pertama yang dibangun di dunia Islam. Mulanya kubah Dome of Rock merupakan kayu yang dilapisi kuningan atau keramik. Namun kemudian pada kekuasaan Turki Utsmani, kubahnya diperbaiki dan bagian bawah dilapisi marmer sebagaimana yang tertera dalam buku Yerusalem, Satu Kota Tiga Iman. Di dalam Dome of Rock ada batu yang diyakini sebagai tempat singgah Nabi Muhammad sebelum naik ke langit ketika Isra Mi'raj. Kedua, dijadikan tempat sampah. Pada saat Romawi menguasai wilayah Yerusalem, kompleks Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai tempat sampah. Lalu setelah Amirul Mukminin Umar bin Khattab berhasil mengalahkan Romawi dan menaklukkan Yerusalem, Masjidil Aqsa yang penuh sampah itu dibersihkan kembali. Ketiga, dibakar dan dihancurkan. Sejarah Yerusalem adalah sejarah penaklukan umat Yahudi, Kristen, dan Islam saling perang untuk memperebutkan tanah suci Yerusalem, bahkan hingga hari ini. Beberapa kali Masjidil Aqsa hancur karena invasi dan peperangan, meski akhirnya dibangun kembali. Masjidil Aqsa juga hancur karena bencana, misalnya pada abad ke-7 Masjidil Aqsa hancur karena gempa bumi terjadi di wilayah Yerusalem. Begitupun pada saat pendudukan Israel pada tahun 1967. Kerusakan kompleks Masjidil Aqsa tak bisa terhindarkan. Yang tidak kalah sengit adalah apa yang dilakukan oleh seorang turis dari Australia, Dennis Michael Rohan. Ia membakar dengan sengaja masjid Qibla dan mimbar Nuruddin Zanki pada tahun 1969. 2 hari setelah pembakaran, Rohan ditahan pihak berwenang dan dianggap mengalami gangguan mental, sebagaimana yang dilaporkan kantor berita Anadolu. Keempat, tempat kitab Ihya Ulumuddin. Tempat kitab Ihya Ulumuddin ditulis. Kitab Ihya adalah salah satu kitab paling terkenal dan berpengaruh dalam literatur Islam. Untuk sementara waktu, Imam Ghazali pernah tinggal di Masjidil Aqsa dan menulis kitab Ihya Ulumuddin. Sebuah bangunan di Masjidil Aqsa ditandai sebagai lokasi kamar di mana Imam Ghazali melahirkan magnum opusnya itu. Kelima, perpustakaan. Masjidil Aqsa memiliki perpustakaan yang mencakup berbagai peristiwa bersejarah penting Palestina di awal abad ke-20. Perpustakaan Al-Aqsa didirikan Dewan Legislatif Muslim tertinggi pada tahun 1923. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi manuskrip berharga dan karya yang diterbitkan dalam studi Islam dan Arab. Keenam, mimbar buatan Jepara. Pada tahun 1969, Masjidil Aqsa terbakar. Dalam insiden tersebut, mimbar Nuruddin Zanki atau yang lebih dikenal dengan mimbar Salahuddin ikut terbakar. Lalu Raja Yordania Abdullah bin Husain II memprakarsai pembuatan replika mimbar masjid tersebut. Berdasarkan laporan Adara Relief Internasional, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada urusan Palestina, 3 dari 5 orang yang ditugaskan untuk membuat mimbar Masjid Aqsa tersebut berasal dari Jepara, Indonesia. Ketujuh, mengilhami nama-nama yang sama di Jawa.
Al-Quds merupakan nama Arab dari kota Yerusalem. Di wilayah inilah Masjidil Aqsa berdiri dan Gunung Moria berada. Salah seorang wali songo, Syekh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, terinspirasi dengan nama-nama yang ada di Yerusalem tersebut. Lalu kemudian ia membangun sebuah kota di Jawa Tengah dan menamanya Kudus. Begitupun jika di Yerusalem ada Gunung Moria, maka di Kudus juga ada Gunung Moria. Demikianlah 7 fakta yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, semoga bisa bermanfaat.